Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi dengan saya Ervan dari CV ABC Kota Raya. Nah, untuk materi hari ini, saya ingin memiliki kendala dalam membuat laporan keuangan. Akan sistem pembukuan yang tepat. Jangan sampai salah pilih ya. Oke, langsung saja. Pembukuan sistem akuntansi yang masih terpercaya, bahkan banyak pelaku bisnis dan UMKM di Indonesia yang menggunakan. Nah, untuk sistemnya itu adalah namanya Accurate Online. Jadi, Accurate Online ini adalah software akuntansi yang berbasis cloud yang akan membantu Anda dalam membuat laporan keuangan menjadi lebih mudah dan sistematis seperti itu. Nah, untuk fitur-fitur di Accurate Online ini lumayan banyak. Jadi sebelumnya saya sudah pernah jelaskan nih fitur-fitur mengenai apa saja sih yang ada di Accurate Online. Dan untuk fitur-fiturnya itu saya sudah lampirkan di link deskripsi ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, bagaimana cara daftar di Accurate Online juga saya sudah berikan di link di deskripsinya. Jadi nanti itu tinggal diklik aja, Bapak Ibu sekalian. Oke, langsung saja ke materinya. Nah, yang akan saya bahas itu adalah yang pertama, mencatat transaksi penjualan. Saya akan menjelaskan juga bagaimana cara penyesuaian persediaan. Jadi kalau misalkan di tempat Bapak Ibu ada stok yang pengen di-adjust nih penyesuaiannya, nah nanti itu saya akan ajarkan. Kemudian saya akan ajarkan juga cara setting persetujuan atau approval di Accurate Online. Jadi di Accurate Online ini ada fitur persetujuan nih, seperti itu. Dan selanjutnya di sini saya akan bahas mengenai setting harga jual barang. Jadi kalau di tempat Bapak Ibu ada barang yang ingin kita setting harga jualnya, nah nanti itu gimana sih cara settingnya? Nah, nanti akan saya beritahukan hitungan detik. Nah, ini untuk materi yang nah ini adalah link yang nanti Bapak Ibu bisa gunakan untuk daftar di Accurate Online. Jadi nanti ini tinggal diklik aja linknya ya. Kemudian nanti setelah diklik dia akan otomatis akan muncul tampilan seperti gambar di samping. Nah, ini untuk gambarnya. Oke, mohon ditunggu ya. Oke, sebelumnya mohon maaf ya Bapak Ibu sekalian, tadi ada kendala pada saat live itu di jaringan. Jadi jaringan saya tempat terganggu. Jadi ini saya udah ganti untuk jaringannya. Oke ya, saya ulang Bapak Ibu sekalian. Jadi di sini saya akan bahas jadi mengenai materi yang akan saya jelaskan hari ini. Ya, ini saya ulang lagi coba. Yang pertama adalah mencatat transaksi penjualan per barang. Per cabang, sorry. Jadi nanti saya akan jelaskan bagaimana nih cara mencatat penjualan per cabang seperti itu. Nah, selanjutnya di sini cara penyesuaian persediaan, lalu ada cara setting persetujuan atau approval. Jadi nanti untuk settingannya itu gimana sih cara setting approval. Nah, kemudian untuk setting harga jual di setiap barang. Lalu di sini ada cara membuat item group, kemudian membuat laporan laba rugi per cabang dalam hitungan detik. Jadi nanti saya akan jelaskan semua materi di sini. Sebelum saya jelaskan, nanti Bapak Ibu harus daftar dulu nih apabila ingin menggunakan Accurate Online. Jadi pertama Bapak Ibu harus daftar. Nah, untuk linknya ini saya udah berikan di bit.ly/yuk coba Accurate. Nah, nanti link ini bisa digunakan nih untuk daftar di Accurate Online. Nah, setelah
diklik linknya, nanti otomatis dia akan muncul seperti gambar di samping. Nah, nanti tinggal diisi aja namanya siapa, kemudian emailnya dan nomor teleponnya. Saran saya nanti Bapak Ibu harus menggunakan alamat email. Nah, alamat email ini yang benar-benar aktif ya nanti pada saat daftar, seperti itu. Karena nanti ada verifikasi seperti itu. Nah, untuk daftar ini gampang kok. Untuk cara daftar di Akurat Online ini saya juga udah sempat jelaskan di materi-materi sebelumnya. Oke ya, apabila sudah daftar, nah saya akan jelaskan sedikit nih mengenai multi branch atau cabang yang ada di Akurat Online. Jadi di Akurat Online itu ada fitur namanya multi branch atau cabang. Jadi apabila di tempat Bapak Ibu punya banyak cabang, yang lebih dari satu cabangnya, apakah bisa menggunakan Akurat Online? Nah, itu bisa, karena di Akurat Online itu ada fiturnya, yaitu multi branch atau cabang. Nah, fitur cabang di Akurat Online ini adalah fitur add-on. Jadi ini fitur tambahan nih. Apabila Bapak Ibu tidak punya cabang, cuman ada satu aja lokasinya, atau bisnisnya cuma di satu tempat, nah itu nggak perlu diaktifkan fitur add-onnya. Nah ini fitur add-on ini apabila di perusahaan Bapak Ibu itu mempunyai lebih dari satu cabang, misalkan ada di Bandung, ada di Surabaya, dan di Bali, contohnya seperti itu. Nah, di sini ada kata-kata satu pembukuan, kemudian ada performa cabang dan akses pengguna per cabang. Jadi maksud satu pembukuan ini adalah dalam satu database. Nah, contohnya misalkan Bapak Ibu punya satu perusahaan, tapi di dalamnya itu punya banyak cabang. Intinya saya hanya mau satu database atau satu pembukuan. Nah, itu yang dimaksud satu pembukuan di Akurat Online. Jadi satu database itu di dalamnya terdiri dari beberapa cabang, seperti itu. Kemudian di sini ada namanya performa cabang. Jadi setiap cabang itu kita bisa mengetahui nih, nanti di cabang A itu bulan ini penjualannya gimana nih, naik atau turun, seperti itu. Jadi kita bisa lihat perform per masing-masing cabang. Oke, selanjutnya di sini ada akses pengguna per cabang. Jadi setiap cabang itu kita bisa penggunanya kita bisa batasi aksesnya. Jadi nggak perlu khawatir nih, misalkan saya punya satu staf, saya mau taruh nih di cabang Bandung. Nah, untuk aksesnya itu nanti kita bisa setting, jadi nggak perlu khawatir. Di setiap cabang kalau punya banyak orang nih, saya takutnya dia ada salah input, atau seharusnya ada fitur yang dia tidak gunakan, kemudian dia gunakan. Nah, itu nanti tinggal di akses pengguna aja. Jadi ada settingannya seperti itu. Oke ya. Fitur cabang di Akurat Online ini adalah add-on, jadi fitur tambahan seperti itu. Nah, untuk biaya integrasinya itu harganya 99.000 per tambahan cabang dan per bulan. Jadi setiap cabang itu dikenakan biaya 99.000 Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu punya 2 cabang, ya berarti dikali 2, 99.000. Jadi untuk fitur cabang ini adalah berbayar ya. Jadi tidak gratis Bapak Ibu sekalian. Harga sudah termasuk PPN dan kantor pusat itu sebagai cabang pertama. Nah, maka itu dihitung sebagai gratis. Ya, jadi saya ingatkan lagi bahwa fitur cabang di Akurat Online ini adalah fitur add-on. Kemudian biayanya itu per bulan di setiap cabangnya dikenakan biaya 99.000. Oke ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi ini sekilas tentang fitur multi branch yang ada di Akurat Online ya. Jadi Akurat Online ini ada fitur namanya multi branch atau cabang. Kemudian fitur cabang ini adalah fitur add-on, dan lalu untuk biaya integrasinya itu 99.000 per cabang dan per bulan. Nah, ini udah include PPN. Oke, langsung saja saya ke materinya. Nah, materi yang saya bahas adalah mencatat transaksi penjualan per cabang. Jadi kita harus masuk dulu ke dalam Akuratnya. Jadi di sini saya langsung saja ke Akuratnya. Nah, di sini saya sudah siapkan akun ya. Jadi saya sudah daftarkan akun, kemudian saya juga sudah siapkan perusahaan sampel. Jadi nanti tinggal masuk saja nih di dalam database-nya. Oke, saya langsung saja masuk. Nah, ini kita tunggu sebentar ya Bapak Ibu sekalian.
Oke, nah ini sudah masuk ke dalam accurate-nya. Jadi nanti apabila Bapak Ibu sudah login ke dalam accurate-nya atau sudah masuk ke dalam database-nya, nanti di sini ada berita. Nah, berita ini bisa dibaca-baca ya Bapak Ibu sekalian. Ada artikel-artikel, yang ini ada tutorial juga. Nah, ini nanti bisa dibaca atau dipelajari. Nah, kemudian di samping ini ada namanya dashboard. Jadi di Akurat Online ini ada namanya dashboard seperti itu. Nah, karena hari ini saya akan membahas mengenai ini materi yang akan saya jelaskan, yaitu di catatan transaksi penjualan per cabang. Jadi bagaimana ya untuk mencatatnya? Nah, ini yang pertama yang akan saya bahas. Pertama, ya pasti harus diaktifkan dulu fitur cabangnya. Ya, jadi kalau pengen menggunakan Akurat, jadi harus kita aktifkan dulu nih fitur cabangnya. Caranya ya kita harus masuk ke di sini pengaturan. Nanti pengaturan di sini, nanti di sini ada namanya Akurat Store. Nah, nanti untuk fitur cabangnya ini nanti Bapak Ibu bisa cari di sini di multi brands. Nanti ini dicari aja. Di sini ada namanya multi brands. Nah, nanti ini tinggal diklik. Nah, ini tinggal dipelajari. Jadi di sini ada biayanya nanti. Yang tadi saya bilang bahwa multi brands di Akurat Online ini ada biayanya. Yang tadi saya sudah jelaskan. Nah, nanti ini bisa dipelajari. Nah, nanti tinggal diklik install saja. Karena saya sudah install, maka di sini tidak ada tampilan install ya. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal install aja. Kemudian nanti otomatis dia akan muncul fitur cabangnya di sini. Nah, di sini masuk ke modul perusahaan. Nanti di sini ada cabang Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti tinggal dibuat nih cabangnya di sini. Nah, nanti kan kalau Bapak Ibu belum punya cabang ya, dia akan kosong ya cabangnya. Jadi nanti bisa dimasukkan di sini cabangnya. Nah, di sini ada contoh, misalkan saya buat satu nih, misalkan cabangnya Bandung. Nah, ini tinggal dibuat aja Bandung, kemudian alamatnya, kemudian dilengkapi ya. Nah, kemudian untuk daftar penggunanya, nah ini kita bisa setting. Jadi di dalam cabang Bandung itu ada siapa aja nih usernya. Nah, misalkan Bapak Ibu punya 2 user ya, berarti nanti tinggal didaftarkan user tersebut. Intinya gitu. Ya. Oke, jika sudah, nah ini saya sudah siapkan ya untuk cabangnya juga, kemudian usernya juga saya sudah setting. Nah, bagaimana nih cara kalau di cabang tuh ada penjualan? Nah, itu ya tinggal kita masuk ke sini fitur penjualan. Nah, karena kalau kita mau jualan, kita masuk ke fitur penjualan. Nah, di dalamnya ini lengkap Bapak Ibu sekalian ya. Ada penawaran, ada pesanan SO, ada surat jalan, ada uang muka. Kemudian di sini ada faktur penjualan, ada pengiriman, ada retur. Nah, ini untuk fitur-fitur yang ada di modul penjualan. Nanti ini bisa dipelajari. Nah, kalau misalkan di cabang ada jualan ya, kalau dia ada penawaran ya dia langsung kita buatkan penawaran. Tapi kalau tidak ada penawaran ya langsung faktur ya kita langsung bikin faktur aja di sini. Anggap di sini saya langsung skip ya bikin faktur. Misalkan ini anggap saya ini orang cabang nih, staf cabang. Misalkan saya mau jualan ini nih, misalkan customernya Pak Ahmad. Kemudian dia belinya apa nih? Karena di database saya ini adalah jualan elektronik ya, ada laptop, ada handphone. Nah, nanti di sini tinggal pilih aja yang sesuai transaksinya. Misalkan di sini ada MacBook contoh. Nah, ada MacBook misalkan belinya berapa nih? Karena di stoknya sini udah ada 5 ya, dia otomatis akan dikasih tahu stoknya ada 5, berarti misalkan saya jual 1. Nah, ini ada langsung harganya 10 juta ya. Nah, ini tinggal di lanjut. Kemudian di sini ada kolom informasi. Nah, di sini kita tinggal pilih cabang mana. Nah, misalkan di Bandung. Nah, karena tadi saya belum setting ya, maksudnya di user tersebut dia bisa jualan di Bandung ya. Nanti dia otomatis dia akan pilih Bandung gitu loh. Tapi kalau dia di setting kedua-duanya, nah berarti nanti kita harus pilih di sini ya. Jadi di sini Bandung ya, kita pilih di sini Bandung cabangnya. Nah, di sini kalau ada termin bisa dimasukkan. Nah, kalau ada PO juga bisa dimasukkan di situ. Oke, nah ini untuk harganya sudah. Nah, kemudian tinggal kita simpan. Nah, ini kita simpan aja. Oke, karena gudangnya 0 ya, maka di sini saya rubah dulu. Tadi gudangnya saya ambil ke gudang center aja. Nah, ini saya ajukan dulu. Nah, oke, sudah ya. Jadi untuk pencatatan per cabang ya itu mudah sekali. Nanti di setting dulu di setiap cabangnya itu usernya siapa. Nah, user itu tinggal input aja penjualannya.
maka otomatis dia tinggal di save, maka otomatis pencatatan di cabang tersebut sudah selesai, seperti itu. Nah, ini untuk pencatatan penjualan di cabang ya Bapak Ibu sekalian. Nanti tinggal dipilih di sini. Nah, ini saya lihat dulu list fakturnya. Nah, ini mohon ditunggu. Nah, ini yang barusan saya buat ya. Karena saya baru buat fakturnya, maka di sini statusnya belum lunas. Nah, ini tinggal yang tadi transaksinya. Nah, di sini cabang Bandung. Oke, seperti itu kurang lebih Bapak Ibu sekalian. Nah, nanti kalau customernya sudah bayar, inputnya di mana? Nah, inputnya di sini di penerimaan penjualan. Jadi nanti tinggal dimasukkan di sini nomor invoice, nama customernya, misalkan Pak Ahmad. Nah, ini tinggal nomor invoice-nya tinggal dimasukkan yang mana nih, hari ini tanggal 18 ya. Nah, ini tinggal kita centang yang tanggal 18. Dia bayarnya pakai apa nih? Nah, ini tinggal akun banknya tinggal ditentukan. Kemudian ini dihitung nilai pembayarannya, kemudian ini tinggal disimpan. Nah, apabila pengen lihat list penerimaannya, nah ini tinggal diklik aja yang warna hijau ini. Nah, dia otomatis akan muncul di sini yang paling atas. Nah, di sini saya tinggal lihat listnya lagi ya. Yang tadi kan statusnya belum lunas nih. Ini tinggal kita refresh aja. Nah, statusnya berubah menjadi lunas seperti itu. Nah, itu bagaimana cara mencatat penjualan di cabang seperti itu. Oke, selanjutnya ke materi berikutnya. Nah, di sini ada namanya cara penyesuaian persediaan Bapak Ibu sekalian. Jadi bagaimana nih cara penyesuaian persediaan di Akurat Online? Nah, itu mudah sekali. Nah, ini saya lanjut balik lagi ya ke Accurate-nya. Nah, ini itu masuk ke modul persediaan di sini. Nah, di persediaan ini Bapak Ibu pilih namanya penyesuaian persediaan. Nah, ini di modul persediaan ini banyak fiturnya ya. Nanti Bapak Ibu bisa pelajari karena saya akan jelaskan sesuai materi yang akan saya berikan saja, seperti itu. Nah, di sini langsung masuk ke penyesuaian persediaan. Di sini ada fiturnya nih. Misalkan di Accurate stoknya ada 5, ternyata kita cek fisik dia cuma ada 4. Bagaimana nih cara adjustnya? Nah, nanti di sini. Nah, apabila pengen menambahkan juga di sini, di fitur ini maksudku, di penyesuaian persediaan. Nah, misalkan di sini saya ada contoh aja ya. Misalkan yang ada stoknya. Nah, ini misalkan saya coba intip dulu ya, stok saya intip dulu. Nah, untuk lihat stok itu di persediaan, terus pilih barang dan jasa. Nah, nanti dia akan muncul semua nih master barangnya di sini. Nah, misalkan Acer ini aja ya, Acer tipe sekian. Nah, ini saya coba adjust. Nah, totalnya kan ada 4, tapi kita cek dia ternyata cuman ada 1 nih. Nah, berarti kita tinggal masukkan saja kuantitinya di sini seperti itu. Nah, apabila kalau ada penambahan nanti tinggal dimasukkan di sini penambahannya. Nah, bedanya apa nih pengurangan dan penambahan? Jadi nanti kalau penambahan Bapak Ibu harus masukkan nilainya. Karena kalau di Accurate itu nggak bisa. Misalkan di Accurate ada 4, ternyata kita cek dia ada 5 nih. Nah, maka kan kita harus menambahkan 1. Nah, 1 itu kan ada nilainya. Nah, nanti kita masukkan di sini costnya berapa, seperti itu. Nah, apabila kalau kita ingin mengurangi, itu tidak perlu kita masukkan nilainya, hanya kuantitinya aja berapa, seperti itu. Oke ya, Bapak Ibu sekalian, itu bagaimana cara penyesuaian persediaan di Akurat Online, kurang lebih seperti itu caranya. Saya lanjut ke materi berikutnya. Yaitu cara setting persetujuan atau approval di Akurat Online. Nah, jadi gini, di Akurat Online itu ada fitur unggulannya yaitu approval atau persetujuan. Jadi kalau Bapak pakai Akurat Online itu ada namanya fitur persetujuan. Nah, fungsinya untuk membatasi setiap transaksi atau tipe transaksi. Seperti itu. Nah, itu banyak nih mau yang dibatasi itu, yang dibatasin itu nggak hanya satu fitur gitu loh. Misalkan ada penawaran, kita kalau PO juga ada, kemudian kalau ada penerimaan barang butuh approval, nah itu nanti tinggal disesuaikan saja. Nah, ini langsung saja cara setting approval. Pertama Bapak Ibu harus mengaktifkan dulu fiturnya. Itu ada di preferensi. Kemudian di sini ada namanya fitur.
Nah, kemudian di sini ada tab perusahaan. Nah, di sini ada namanya approval atau persetujuan. Nah, ini tinggal dicentang Bapak Ibu sekalian. Kalau misalkan tidak dicentang, itu otomatis ya kita nggak bisa gunakan fiturnya. Nah, seperti itu. Nah, ini maka kita centang. Kemudian di sini akan muncul nih tab persetujuannya. Nah, di sini nanti ada jenis-jenis atau tipe transaksi nih yang pengen kita kasih approval tuh, tipe transaksinya apa aja. Misalkan di tab penjualan. Nah, di sini saya penawaran penjualan itu butuh approval. Kemudian kalau pesanan penjualan butuh, ya ini kita tinggal centang saja. Nah, misalkan kita nggak perlu lah pengiriman, nggak perlu, cuman faktur penjualan nih yang perlu juga. Nah, nanti ya ini tinggal dicentang. Kemudian kalau di pembelian ada approval, ya itu bisa dicentang juga ya Bapak Ibu sekalian, tinggal dipilih yang mana yang akan Bapak Ibu batasi, seperti itu. Nah, ini langkah selanjutnya. Kita simpan dulu. Nah, kemudian di sini ada namanya penyetuju transaksi. Jadi nanti kita bisa setting nih siapa nih yang approval atau yang menyetujui. Nah, ini kita setting dulu di sini. Nah, di sini karena tadi saya cuma ada ada 4 ya. Ada 4 yang saya kasih approval, yang saya centang, yaitu faktur, penawaran, sama pembayaran. Dan kemudian ada penawaran lagi nih. Jadi khusus penawaran Bandung itu saya juga bisa kasih approval nih, khusus cabang Bandung. Nah, kemudian untuk penawaran di pusat itu juga saya kasih approval, seperti itu. Atau bisa dibuat juga semua cabang, berarti kantor pusat juga ada fiturnya, dibatasi fiturnya, seperti itu. Ya, ini harus dibuat dulu. Misalkan di sini kita pilih faktur. Nah, nanti di sini dia akan muncul nih di sini. Nah, di sini akan muncul faktur penjualan, pembayaran, dan penawaran penjualan. Karena yang tadi saya kasih fitur approval atau yang saya batasi hanya fitur ini, maka yang muncul dia cuma muncul yang 3 ini. Tapi kalau yang kita centang tadi banyak di sini. Nah, di sini kan ada tadi yang di approvalnya. Saya coba buka dulu. Nah, di sini misalkan saya ada pesanan, nah otomatis nanti di sini akan muncul pesanannya karena saya tidak centang ya. Jadi yang saya centang itu dia cuman penawaran, faktur, sama di sini ada pembayaran nih, pembayaran kayak petty cash itu harus ada approval. Nah, ini makanya saya centang di sini ya. Jadi yang di sini kok dia munculnya dikit. Nah, ini karena di sininya saya tidak centang. Oke ya, paham ya Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini untuk faktur, nah ini untuk semua cabang. Nah, ini yang disetujui oleh siapa? Nah, misalkan ini adminnya nih atau manajernya. Nanti tinggal dimasukin aja akunnya di sini. Nah, ini dengan syarat semua pengguna harus setuju. Gitu ya. Nah, ini untuk cara settingnya di faktur penjualan. Kalau di penawaran ya kita harus bikin lagi di sini. Nah, ini penawaran. Nah, ini kita harus setting lagi di sini gitu. Nah, kemudian kalau ada pembayaran yang tadi, nah ini kita juga setting lagi di sini. Jadi untuk pembayaran ini disetujui oleh siapa? Nah, ini seperti itu. Jadi setiap fitur ini itu nggak harus yang disetujuin si user A gitu loh. Misalkan di penawaran itu user A, tapi di faktur bukan si user A nih yang approve. Dia ada lagi contoh adminnya lagi, siapa namanya. Nah, nanti tinggal didaftarin aja. Gitu kurang lebih ya. Nah, seperti itu. Ini untuk setting approval. Jadi yang pertama tadi saya ulang, aktifin dulu fiturnya di sini, ya. Nah, di sini ada approval, diaktifkan. Nanti otomatis di sini ada tab persetujuan. Nah, di sini tinggal pilih nih tipe transaksinya mana aja yang ingin kita batasi. Nanti tinggal disesuaikan aja dengan kebutuhan perusahaan Anda. Nah, kemudian tinggal penyetuju transaksinya dibuat lagi di sini, seperti itu. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, sekarang saya langsung contohkan. Nah, di sini saya coba login dengan email satunya lagi ya. Jadi khusus levelnya itu operator. Karena di Akurat Online ini ada dua. Untuk aksesnya atau level usernya. Nah, ini kalau Bapak Ibu bikin pengguna baru pasti tahu. Nah, ini ada jenis aksesnya, ini ada dua, operator dan admin. Admin ini yang paling tinggi, seperti itu. Nah, di sini saya coba kasih contoh, saya ingin menggunakan level yang paling kecil, yaitu operator. Nah, ini saya coba keluar dulu ya. Saya coba login dengan menggunakan akun yang levelnya operator. Sehingga nanti
akan kelihatan bagaimana sih cara approvalnya. Nah ini saya udah siapkan ya untuk akunnya. Oke, dan untuk passwordnya saya coba masukkan lagi. Nah, di sini saya sudah masuk dengan akun satunya lagi. Oke. Oke, ini kita tunggu. Ini langsung saya close saja ya. Nah, ini yang bagaimana nih cara penginputannya? Nah, ini saya sudah masuk dengan user yang levelnya operator. Misalkan dia ingin membuat penawaran. Karena tadi di penawaran ini saya udah setting ya, dia harus minta approval. Nah, ini kita tinggal buat dulu penawarannya. Nah, ini kita tinggal masuk Bapak Ibu sekalian. Ini saya bebas saja transaksinya, misalkan Pak Ahmad lagi ya. Nah, misalkan dia jual barangnya. Ini misalkan oke ya, ini saya simpan. Ya, ini saya lanjut dulu. Anggap ini saya jual di Bandung ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini ada pilihannya. Apabila kita tidak batasi fiturnya, dia langsung ada pilihan simpan atau cetak. Nah, karena kita batasi fiturnya, mau nggak mau kita harus simpan sebagai draft. Simpan sebagai draft ini berarti kita simpan dulu penawarannya, jadi belum bisa proses ya. Ibaratnya kita keep dulu. Nah, yang kedua ini ada option ajukan persetujuan. Nah, ini kalau kita langsung buru-buru nih pengen proses penawaran ini, karena saya dibatasi fiturnya, maka saya harus ajukan dulu di sini. Nah, di sini bisa dimasukin keterangannya ya. Nah, kemudian kita tinggal list, kita lihat list historinya di sini. Nah, nanti ada tampilan seperti ini. Nah, ini diajukan statusnya. Berarti di masih tahap pengajuan nih ya. Apabila kalau dia sudah disetujui, nanti itu ada keterangannya disetujui. Nah, otomatis si level yang paling tinggi itu dia akan mendapat notifikasi ya, notifikasi bahwa nanti ada yang minta ini nih persetujuan. Nah, nanti kita bisa cek persetujuan itu apa, tipe transaksinya. Oh, penawaran ke siapa? Ke Bapak Ahmad Sopian. Kemudian berapa nominalnya, barangnya apa. Nah, seperti itu. Nah, ini otomatis nanti bagaimana nih cara menge-approve-nya. Nah, ini saya harus masuk lagi nih. Saya ganti dulu ke level yang admin. Nah, ini saya coba logout dulu ya. Nah, ini nggak apa-apa. Ini saya coba logout. Nah, ini saya coba masuk ke admin di sini. Saya coba login lagi. Yes, bentar, sorry, salah. Ini saya ganti. Ya. Oke. Coba. Nah, ini saya udah masuk ke akun satunya lagi yang levelnya itu admin. Mohon ditunggu. Nah, ini sudah masuk ya. Ini saya close saja newsnya. Nah, ini langsung saya masuk ke sini, penyetujuan transaksi di sini. Nah, nanti sorry, salah ya, maaf. Di sini saya masuk ke perusahaan. Nanti di sini pilih fitur persetujuan atau approval ya. Jadi masuknya ke perusahaan, terus kemudian pilih persetujuan atau approval di sini. Nah, nanti dia ada keterangan seperti ini. Nah, ini transaksi yang sebelumnya ya. Jadi sebelum live ini saya sudah coba ada transaksi. Nah, ini jadi nanti ada keterangannya bahwa user tersebut mengajukan penawaran penjualan ke Ahmad Sopian sebesar sekian. Nah, nanti ini tinggal di klik aja kalau pengen lihat ini, lihat ke histori transaksinya. Kalau pengen masuk ke dalam transaksinya.
Seperti itu. Nah, ini tinggal di close lagi ya. Saya balik lagi ke sini. Nah, apabila Bapak Ibu ingin menyetujui, nah ini tinggal disetujui. Tapi kalau ingin ditolak ya tinggal ditolak aja. Nah, anggap ini saya setujuin ya. Ketiga ini saya approve. Nah, kemudian enggak, ini saya sisain satu, misalkan saya sisain satu ya. Nah, ini saya proses misalkan. Nah, otomatis yang di penawaran ini dia akan berubah statusnya. Nah, ini saya refresh aja. Nah, seperti itu. Nah, ini kan karena tadi saya sisain satu ya, yang belum saya approve ya. Nah, nanti ini saya approve dulu deh. Nah, ini tinggal di refresh. Nanti dia berubah statusnya, menunggu di proses, langsung berubah. Dan ini sudah yang gambar ini jadi centang hijau. Nah, ini kalau pengen lihat, nah langsung ke transaksinya dia ada keterangan disetujui. Jadi kurang lebih seperti itu sistem approval di Akurat Online. Karena ini saya baru contohin di penawaran ya. Jadi kurang lebih sama juga. Kalau misalkan di faktur dia ada approval ya, nanti ya si user tersebut harus mengajukan dulu sehingga level yang paling tinggi nanti tinggal cek di sini. Nanti di sini pasti ada muncul warning keterangan bahwa si user A dia ingin minta approval nih dengan transaksi sekian, nominalnya sekian. Nanti tinggal kita cek, kemudian kalau setuju ya kita tinggal please setuju, seperti itu. Atau Bapak Ibu juga bisa dibuat widget seperti ini. Jadi nanti bisa didaftarin juga di sini, ditambah di dashboardnya. Jadi nanti tinggal pilih aja widgetnya di sini. Banyak nih, di sini ada persetujuan. Ya, nanti di sini akan muncul. Nah, karena di sini tidak ada, maka dia tidak ada keterangannya, belum ada pengajuan baru. Nah, nanti kalau dia ada yang minta approval, pasti di sini ada keterangannya. Nanti tinggal di double klik aja. Kalau di double klik, dia nanti sama tampilannya langsung di sini. Ya, jadi kalau yang di dashboard ini di double klik, nanti otomatis dia langsung ke sini juga. Atau bisa dibuat di widget ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, kurang lebih seperti itu untuk approval yang ada di Akurat Online. Jadi setiap modul ini kita bisa batasi. Caranya kita daftarin dulu nanti di fiturnya. Di preferensi, kemudian pilih persetujuan. Nah, nanti di sini tinggal pilih nih fitur mana yang kita butuh approval atau harus dibatasi. Jadi seolah si user tersebut tidak langsung bisa proses ke tahap selanjutnya. Dia harus minta approval dulu. Nah, di sini tinggal di setting. Ya, kurang lebih sama mau penawaran, pesanan. Nah, nanti caranya sama, bagaimana cara mengajukan approvalnya, kemudian cara approve-nya bagaimana. Nah, itu sama. Ya. Oke, cukup jelas ya bagaimana cara penggunaan approval di Akurat Online seperti itu. Oke, materi selanjutnya. Nah, di sini ada setting harga jual barang. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara setting harga jual barang. Nah, itu caranya. Saya balik lagi ya ke Akurat Online-nya. Nah, ini saya ini dulu. Nah, pertama Bapak Ibu harus ke master barangnya dulu. Barang mana nih yang mau kita setting harga jualnya. Contoh, misalkan di sini saya mau bikin item baru ya. Anggap di sini saya langsung mau bikin item itu laptop ya. Tipenya itu kategorinya laptop tapi dia mereknya Asus contoh. Nah, untuk kita tinggal buat aja misalkan nama barangnya Asus tipe A324 I contoh ya nama barangnya. Nah, untuk jenis barangnya saya pilih persediaan, satuannya saya pilih piece, dan di sini saya udah masukkan nih saldo awalnya. Ibaratnya saya coba buat saldo awalnya itu saya punya 5 satuan. Harga satuannya itu satuannya piece ya, harga satuannya itu saya mau masukkan misalkan 3 juta nih. Wis, banyak kan. Oke. Nah, ini kita tinggal
Lanjut. Nah, bagaimana nih cara setting harga jualnya? Nah, di sini tinggal pilih penjualan dan pembelian di sini. Nah, nanti di sini tinggal kita masukkan harga jualnya itu berapa. Misalkan tadi modalnya kan 3 juta, misalkan saya jual 5 juta nih. Nah, di sini kita tinggal setting aja harganya 5 juta. Seperti itu. Nah, ini contoh saya tidak setting ya. Kalau saya tidak setting, ini dampaknya nanti pada saat kita ingin jualan, ya. Misalkan nih saya belum setting nih harga jualnya, ya. Saya masukkan tadi saldonya 5 piece. Nah, saya langsung bikin penjualan nih contoh. Nah, misalkan namanya Alda Jaya CV. Kemudian barangnya tadi Asus. Nah, ini. Nah, stoknya kan ada 5 nih. Nah, dia tidak akan muncul di sini, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita harus input manual. Nah, kita tinggal input aja harga jualnya berapa. Tapi kalau di sini saya setting harga jualnya. Nah, ini saya balik lagi ke sini ke Asus. Nah, yang tadi saya setting harga jualnya menjadi 5 juta. Guys. Nah, tinggal disimpan. Oke ya. Saya ulang lagi. Asus. Nah, ini maka otomatis dia akan muncul di sini Bapak Ibu sekalian. Nah, ini adalah fungsi apabila kita sudah setting harga jualnya. Jadi pada saat di fakturnya itu sudah muncul berdasarkan di master barangnya, seperti itu. Nah, setiap user ini kita juga bisa setting hak aksesnya. Misalkan user A dia tidak bisa merubah harga jual. Nah, ini dia tidak akan bisa ngedit Bapak Ibu sekalian, seperti itu. Misalkan ada user satunya lagi dia bisa merubah harga jual, nah itu bisa. Jadi di akurat online itu bisa disetting seperti itu ya. Misalkan di masternya itu kita udah setting harga jualnya, ada staf khusus nih, dia mau ngedit harga jualnya, itu bisa. Atau mau disetting tidak bisa pun juga bisa. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, ini saya langsung masukkan 5 juta. Misalkan dia belinya 3. Nah, jadi nanti di akurat online ini enaknya kita juga tahu nih stoknya. Awalnya tuh ada 5, kita jual 3, pasti akan berkurang menjadi 2. Nah, itu udah otomatis motong stok ya di akurat. Nah, ini tinggal kita simpan. Karena saya levelnya admin ya, saya harus tetap ajukan dia otomatis dia disetujui ya. Karena saya menggunakan level yang admin tadi untuk loginnya. Nah, di sini ada keterangannya belum lunas. Nah, apabila tinggal customernya udah bayar ya tinggal masuk aja ke penerimaan di sini. Terus pilih nama customernya. Nah, ini tinggal tarik ambil di sini. Nah, ini lumayan banyak nih. Hari ini tanggal 18. Nah, ini. Nah, bayarnya pakai apa ya? Tinggal disimpan aja. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya, cara setting harga jual di akurat online. Jadi di masternya nanti pilih di tab penjualan dan pembelian. Nah, tinggal masukkan saja di sini. Maka otomatis dia akan muncul nanti pada saat kita ingin jualan di fakturnya. Oke, sudah jelas. Sekarang kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu cara membuat item group di akurat online. Jadi di akurat online ini kita juga bisa bikin namanya grup atau paket. Misalkan kita mau jualan per paket, tapi di dalamnya ada beberapa barang nih. Nah, kita juga bisa atau bisa juga mencatat seperti itu di akurat online. Caranya, nah ini saya masuk lagi ya ke Accurate-nya. Nah, ini saya close dulu. Nah, sama, ini masuk ke persediaan, kemudian pilih barang dan jasa. Jadi kita buat dulu nih nama paketnya. Nah, di sini kita bisa setting nih kategorinya. Ya, nanti kalau Bapak Ibu setting kategorinya, nanti tinggal dibuat aja. Nah, misalkan di sini saya bikin dulu deh kategori baru. Misalkan di sini kategori barangnya saya buat misalkan paket. Bentar ya. Nah, misalkan paket ya nama kategorinya. Nah, ini saya buat baru, barang baru.
Nah, ini paket. Nah, kemudian paketnya ini kita bisa isi ya, misalkan promo Harbolnas contoh. Ya, nama paketnya, kemudian untuk itemnya ini. Nah, ini yang harus dirubah Bapak Ibu, ganti ke grup. Jangan ke persediaan ya. Kalau ke persediaan itu nanti kita tidak bisa masukkan rincian grupnya. Nah, ini kalau saya pilih grup, nanti di sini muncul tab nih rincian grup. Nah, ini tinggal dimasukkan nih. Misalkan saya jual satu laptop, ini misalkan satu, terus dapat lagi misalkan karena Harbolnas ya, saya coba jual dapat flash disk contoh. Nah, ini bisa dimasukkan nih flash disk ini satu. Kemudian saya jual apa lagi ya? Misalkan di sini. Nah, ini banyak ya. Nah, misalkan dia dapat kabel ini nih. Nah, ini seperti ini. Nah, ini contohnya ya. Jadi di dalam paket ini, di paket Harbolnas ini, nah ini saya masukkan dulu satuannya misalkan piece ya. Di dalamnya banyak beberapa item. Nah, nanti kita tinggal masukkan saja di sini itemnya. Ada berapa barang seperti itu. Nah, nanti begitu jualan, nanti yang berkurang tuh item yang ini gitu loh. Jadi bukan si nama paketnya ini gitu loh. Karena nama paketnya ini nanti dia langsung nggak ada stok seperti itu. Dia cuma ada nama paket aja, promo Harbolnas. Seperti itu. Nah, nanti tinggal kita masukkan rincian grupnya, kemudian kalau gitu kita tinggal setting deh harga jualnya. Nah, nanti tinggal dimasukkan di sini harga jualnya. Nah, harga dihitung berdasarkan rincian grup. Nah, berarti dia otomatis nanti keluar. Kalau di rincian grupnya ini kita udah setting harga jualnya. Nanti ini apabila dicentang dia otomatis akan mengalihkan. Misalkan ini harganya 1 juta, ini 1 juta, 1 juta contoh ya. Jadi nanti totalnya jadi 3 juta. Nah, ini tinggal otomatis dicentang aja kalau mau seperti itu. Tapi kalau mau kita buat harga sendiri, karena ini penjualan paket kan ya, jadi kan nggak berdasarkan ini gitu loh. Pasti kan ada namanya pemotongan atau diskon. Nah, nanti ini tinggal dimasukkan di sini seperti itu. Nah, ini saya nggak tahu nih harga jualnya ini berapa ya. Ini saya kira-kira aja ya. Kira-kira aja misalkan paket ini tuh saya jual jadi 6 juta contoh. Nah, 6 juta karena saya harus cek dulu nih di barang ini harga jualnya berapa. Anggap aja 6 juta lah ya semua ini. Kalau normalnya jadi 8 juta karena dia beli paket. Nah, harganya jadi 6 juta. Contoh seperti itu. Nah, ini kalau ada PPN tinggal dimasukkan ya. Nah, ini saya nggak ada PPN. Nah, seperti itu. Kemudian nanti kita tinggal ke list di sini. Nanti di sini kita bisa filter. Misalkan saya mau yang kategori paket aja biar nggak terlalu banyak nih itemnya. Nah, dia akan muncul di sini paket Harbolnas ya, seperti itu. Baru nanti tinggal dijual di seperti itu. Nah, kita tinggal jual. Misalkan saya tawarkan ke customernya ini ya, nama paketnya kita tinggal pilih. Sorry. Di namanya apa ya, paketnya. Oh, promo, sorry. Nah, ini ya, dia ada keluar di sini. Nah, dia udah, karena tadi harga jualnya saya udah setting, dia otomatis muncul. Nah, ini tinggal dilanjut aja. Nah, ini kalau dia penjualan di cabang mana, ya cabang Bandung, ya ini tinggal kita pilih Bandung di sini, ya. Oke, kemudian ini kita tinggal simpan. Nah, ini kita ajukan dulu karena ada approval. Tadi saya setting. Oh, ini barangnya tidak cukup ya. Nah, ini saya lanjutkan aja karena stoknya itu ternyata minus, udah habis ya. Jadi di akurat ini
bisa minus stoknya. Tapi kalau Bapak Ibu pengen disetting kalau stoknya nol tidak bisa jualan pun itu juga bisa. Maka Bapak Ibu nggak bisa jual itu, jadi harus bikin pembelian dulu. Nah ini karena di contoh saya dia bisa stoknya minus. Nah itu tinggal di save aja nanti. Nah seperti itu. Nah kemudian kita tinggal lihat fakturnya. Nah ini dia otomatis muncul di sini seperti itu. Nah ini adalah penjualan per paket di Akurat Online yang tadi saya bilang. Bagaimana cara buatnya ya, nanti pilih di sini persediaan, kemudian tinggal pilih di sini, di double klik aja nama kategorinya, kemudian nama paketnya, kemudian barangnya, jenisnya. Jangan lupa pilih grup. Kalau pilih grup nanti dia akan muncul di sini rincian grupnya. Seperti itu, baru nanti kita bisa jual. Nah kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Oke, selanjutnya di materi berikutnya. Nah ini yang terakhir adalah membuat laporan laba rugi per cabang dalam hitungan detik. Nah kenapa saya bilang hitungan detik? Karena kalau pakai Akurat Online ini nggak perlu nunggu tutup toko dulu atau tutup perusahaan dulu nih, atau nunggu 1 hari dulu baru bisa bikin laporan laba rugi. Nah itu nggak perlu gitu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau pakai Akurat Online, begitu Bapak Ibu input penjualan, nah Akurat Online ini langsung buatin nih laba ruginya. Nah beda kalau manual kan kita harus hitung dulu, harus jurnal dulu, posting segala macam. Nah kalau Bapak Ibu pakai sistem atau menggunakan Akurat, nah ini akan membantu atau mempermudah Bapak Ibu sekalian dalam membuat laporan laba rugi. Apalagi kalau punya banyak cabang. Kadang satu lokasi itu aja kalau kita mau bikin laporan, kalau masih manual ya, itu kan memerlukan waktu yang lumayan lama. Nah ini kalau udah apalagi yang banyak cabangnya, terus kita masih manual, belum pakai sistem, wah itu pasti repot sekali Bapak Ibu sekalian. Makanya di sini kalau apabila Bapak Ibu menggunakan Accurate, jadi untuk pencatatan per cabang itu nggak perlu khawatir lagi. Setiap usernya kita bisa batasi. User A itu kita bisa setting ngapain aja. Kemudian kita bisa setting juga approval. Jadi setiap cabang kalau pengen bikin persetujuan nih atau pengen request sesuatu, ya itu dia buat dulu gitu loh, tapi dia harus ajukan dulu. Nanti level yang paling tinggi dia dapat notifikasi, kita bisa ngeliat nih, oh dia tuh request apa sih. Nah kalau kita setuju berarti bisa diproses, tapi kalau ditolak ya nggak bisa diproses persetujuan tersebut gitu, kurang lebih gitu. Nah untuk harga jual kita juga bisa setting nih setiap harga jual. Jadi nggak perlu khawatir kalau punya banyak cabang. Misalkan ada cabang di Bandung, ada barang A, kita udah setting harga jualnya 1 juta. Nah itu nggak perlu khawatir dia akan merubah harga jualnya gitu loh, karena kita udah setting di harga jualnya. Dan user tersebut kita juga bisa setting dia tidak bisa merubah harga jual gitu loh. Mau nggak mau dia harus mengikuti master yang udah kita setting seperti itu. Nah banyakan nih ada penjualan per grup juga nih di Akurat Online, juga bisa penginputannya. Kalau misalkan punya jualan item per grup yang tadi saya bilang, paket promo nih, promo misalkan promo Harbolnas, dia ada apa aja, misalnya ada laptop, saya kasih free flash disk, kemudian saya kasih free mouse, kemudian saya kasih free Windows lah, contoh seperti itu. Nah itu kita bisa jual nih dalam bentuk paket. Kalau normalnya itu misalkan harga normalnya totalnya 8 juta nih, karena kita udah jual paket, ya itu kita bisa setting harganya juga seperti itu ya kurang lebih. Nah yang terakhir ini adalah bagaimana membuat laba rugi per cabang dalam hitungan detik. Nah ini langsung saja masuk ke Accurate-nya. Nah kalau misalkan kita udah buat transaksinya, kalau kita pengen lihat laba rugi per cabang, nah itu nggak perlu khawatir lagi. Kita nggak usah pusingin gitu loh untuk cara buat laporan laba ruginya itu gimana. Jadi tinggal masuk aja ke laporan di sini, daftar laporan, terus pilih daftar laporan di sini, daftar laporan, pilih. Nah mana dulu nih? Misalkan kita mau lihat laba rugi cabang. Nah ini kita tinggal pilih di sini. Nah per hari ini misalkan hari ini tanggal 18. Nah kalau cabangnya banyak ya kita tinggal pilih aja gitu loh. Karena di saya cuma ada 1 cabangnya ya. Ini headquarter ini adalah kantor pusat. Nah ini saya lanjutkan aja. Nah jadi tampilannya seperti ini Bapak Ibu sekalian. Nah jadi yang Bandung sendiri jualannya sekian, yang kantor pusat sekian, seperti itu. Jadi untuk cabang ini juga kita bisa filter. Jadi nggak perlu banyak cabang nih, saya pengen lihat 1 cabang aja misalkan. Nah itu nggak perlu, ini tinggal di parameter aja. Nah ini tinggal di close, ya udah kita mau lihat Bandung aja ya dia akan muncul Bandung doang gitu loh. Jadi yang lain nggak kelihatan seperti itu. Nah ini adalah yang tadi saya bilang. Jadi kalau pakai Akurat Online, Bapak Ibu punya banyak cabang nggak perlu khawatir gitu loh dalam membuat laporan laba ruginya seperti itu.
Ah, selanjutnya di sini ada namanya penjualan. Nah, kita juga bisa lihat nih penjualan barang per cabang di sini. Penjualan per cabang pun kita juga bisa cek. Jadi, nah ini yang tadi saya bilang, performa per cabang pun kita juga bisa pantau gitu loh. Misalnya cabang Bandung, kita ada compare nih Bandung sama Bali contoh. Bulan ini banyakan mana? Nah, nanti tinggal dilihat aja di sini di laporan penjualannya. Nah, nanti dia akan muncul seperti ini. Nah, ini kurang lebih seperti itu, ya. Penjualan per cabang. Penjualan barang per cabang pun juga bisa di sini. Nah, ini sama. Kalau pengen lihat khusus cabang A aja ya, ini tinggal pilih cabang tersebut gitu loh. Nah, ini saya mau lihat perbandingan nih kantor pusat sama Bandung contoh. Seperti ini contoh kurang lebih. Ya, jadi perbandingan penjualan per cabang. Nah, ini kok bentuknya table nih, saya nggak mau table. Nah, ini bisa dimodifikasi lagi tampilannya. Nah, ini kita ke analisa. Nah, ini jangan dicentang. Nah, tampilannya seperti ini. Bandung, Bandung, Bandung. Nah, gitu. Oke. Karena materinya tadi saya sudah jelaskan, hari ini itu ada mencatat transaksi penjualan per cabang. Tadi saya udah jelaskan ya. Jadi kalau pengen transaksi per cabang itu ya kita setting dulu, kita aktifkan dulu fitur cabangnya. Kemudian usernya itu kita setting dulu. Yang ada di cabang tersebut itu siapa saja usernya, seperti itu. Nah, nanti tinggal kita buat transaksi fakturnya, dia otomatis seperti itu. Lalu di sini ada cara penyesuaian persediaan. Kalau misalkan di stoknya ada selisih dengan accurate, di fisiknya, di realnya nih ada selisih dengan di accurate. Nah, nanti tinggal di adjust saja. Itu ada fiturnya. Selanjutnya di sini ada cara setting persetujuan atau approval. Jadi setiap tipe transaksi penjualan itu kan terdiri banyak ya. Ada penawaran, ada SO, ada surat jalan. Nah, itu kita bisa batasi. Nah, sehingga user tersebut harus melakukan approval dulu atau melakukan permohonan dulu, request lah ibaratnya seperti itu. Ya, kemudian di sini ada setting harga jual per barang. Jadi setiap barang itu kita bisa setting nih masternya. Jadi kalau punya banyak cabang nggak usah bingung. Saya setting aja nih dari pusat. Ada barang A, ini saya setting harganya sekian. Barang ini saya khusus jualan di cabang A. Nah, otomatis ada staff yang input, ya dia mengikuti settingan yang udah saya setting gitu. Kurang lebih seperti itu konsepnya. Ya, kemudian ada cara membuat item group yang tadi saya bilang, penjualan per paket. Jadi kalau misalkan ada banyak paket, ada penjualan paket nih atau lagi ada promo atau mau bundling nih, mau barang A, B, C, D saya gabungin jadi satu paket dengan harga spesial. Nah, buat customer ini khusus. Nah, itu juga bisa, kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada membuat laporan laba rugi per cabang dalam hitungan detik yang tadi saya bilang. Jadi kalau misalkan kita udah catat penjualannya, kemudian kita langsung masuk ke laporannya aja gitu loh. Jadi akurat langsung buatkan laporan laba ruginya tanpa kita harus jurnal lagi. Nah, itulah manfaat apabila Bapak Ibu nih menggunakan accurate seperti itu. Ya, jadi untuk materi hari ini saya rasa saya sudah jelaskan ya detail ya. Tapi kalau masih ada yang ditanyakan, nanti bisa langsung isi aja di kolom komentar Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini saya oke, tadi ini udah ya. Bentar. Nah, ini tadi cara daftar akun tadi saya udah jelaskan. Apabila ingin daftar di Akurat Online, nah ini bisa digunakan link ini. Nanti ini tinggal diklik, nanti tinggal daftar saja. Selanjutnya tadi saya udah jelaskan ya, multi branch atau cabang itu adalah fitur add-on, fitur tambahan yang ada di Akurat Online. Jadi begitu join atau daftar ya, maksudnya di Akurat Online itu fitur cabang itu belum ada, belum tersedia. Jadi kita harus mengaktifkan dulu. Ada di modul di pengaturan, nanti pilih aja Akurat Store. Nanti di situ banyak fitur-fitur add-on atau fitur-fitur tambahan atau fitur-fitur atau aplikasi yang kita udah kerjasama seperti itu kurang lebih. Nanti tinggal dipelajari aja. Nah, satu pembukuan maksudnya satu database terdiri dari banyak cabang. Jadi nggak perlu bikin ada cabang 3 kita perlu bikin 3 database nih. Nah, itu nggak perlu. Kalau mau dalam satu pembukuan pun bisa. Kemudian performa cabang, apabila kita ingin melihat performa masing-masing cabang bulan ini dia sedang naik atau turun. Nah, itu kita bisa juga lihat nih performa cabang. Kemudian akses pengguna cabang. Nah, ini kalau pengen kita batasi. Misalkan di cabang A dia ada user A nih, contoh. Dia nggak bisa ngedit, nggak bisa ngapus. Nah, itu kita bisa setting aksesnya. Jadi nggak perlu khawatir gitu loh. Kalau kita punya banyak cabang dan kita
punya banyak staff juga. Nah, itu nggak perlu khawatir. Ya. Selanjutnya di sini ada namanya biaya integrasi. Nah, di sini ada yang tadi saya bilang. Jadi fitur cabang ini adalah fitur add-on. Jadi ada biayanya. Ya, jadi ada biayanya itu 99.000 per cabang dan per bulan. Jadi kalau ada lebih dari satu cabangnya itu dikali dua, misalkan ada dua atau kali tiga ya berarti 99.000 dikali tiga gitu ya kurang lebih. Harga sudah termasuk PPN dan ini untuk kantor pusat itu kita kasih free ya, gratis. Nah, ini untuk biaya integrasinya. Nah, ini untuk alamat kita, store kita. Jadi kita itu ada dua di Jakarta dan di Bandung. Jadi kalau di Jakarta itu di sini ada kontaknya, ada nomor WA-nya. Kemudian di sini ada alamat email. Nanti kalau pengen email atau pengen WhatsApp langsung yang lokasinya Jakarta ya nanti tinggal chat aja ke sini. Ada IG-nya juga. Nah, IG-nya ini bisa di-follow. Nah, nanti kemudian di sini ada YouTube-nya juga. Nah, YouTube-nya ini nanti kita juga sering ngasih video tutorial tentang bagaimana nih pengoperasian akurat online. Nah, nanti kita juga bisa lihat nih atau bisa di-subscribe videonya. Kemudian ada Facebook-nya juga. Kita juga sering blast-blast tentang bisnis di Facebook. Nah, ada website resminya juga. Nah, kemudian ini di lokasi di Bandung. Kalau misalkan ada di Bandung, nah ini ada nomor WA-nya, ada emailnya, ada IG-nya. Nah, ini bisa di-follow ya. Kemudian ada YouTube-nya juga, kemudian ada Facebook-nya dan ada website resminya juga. Ya, di Jakarta dan di Bandung seperti itu. Nah, ini adalah kontak person saya, yaitu saya dengan Ervan. Di sini saya sebagai marketing penjualan Accurate. Jadi kalau ada Bapak Ibu butuh sistem Accurate atau pengen dijelaskan lebih detail nih mengenai produk Accurate, nah nanti bisa langsung hubungin dengan saya, bisa langsung menghubungi saya ya di nomor ini. Ini adalah nomor WA saya dan ini alamat email saya. Kemudian ini adalah IG saya juga. Kemudian di sini ada Bitly. Ya, ini adalah bit.ly/accurate. Ini adalah link daftar apabila Bapak Ibu ingin menggunakan Accurate. Jadi daftarnya pakai link ini. Nah, ini ada kontak person saya. Oke, selama saya live, apabila ada pertanyaan nanti langsung aja bisa WhatsApp ke saya ya, atau langsung isi di kolom komentar. Nah, ini saya tunggu 5 menit. Ya, jadi saya tunggu 5 menit. Nanti apabila ada yang ingin ditanyakan, nanti Bapak Ibu bisa langsung hubungi saya atau bisa WA. Nah, ini saya tunggu dulu ya Bapak Ibu sekalian. Yang mau bertanya boleh.
tadi saya bilang. Nah, ini dikenakan biaya itu 99.000. Jadi fitur overflow itu free. Seperti itu. Baik, ada pertanyaan lagi ini dari Ibu Anita. Jadi, halo Pak Irfan, boleh minta link trialnya? Nah, oke, untuk link trialnya ini Bu, nah ini Ibu bisa langsung aja gunakan link ini di, sebentar ya, saya coba show. Nah ini di bit.ly/, yuk coba accurate. Jadi ini bisa digunakan apabila Bapak Ibu Anita tadi ingin trial seperti itu. Oke, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Ada lagi dari Pak Ahmad. Pak, apakah di Akurat Online bisa mencatat aset? Nah, jadi di Akurat Online ini juga bisa ya untuk pencatatan aset, karena tadi saya tidak bahas aset ya. Nah, ini ada fiturnya yaitu aset tetap. Jadi nanti tinggal didaftarkan aja di sini asetnya apa, kemudian umurnya, metodenya. Nah, kemudian nanti tinggal di proses akhir bulan di dalam Accurate-nya, nanti otomatis penyusutannya itu akan dihitung oleh Accurate, tapi itu nggak manual ya. Jadi nggak otomatis maksudku. Jadi harus manual. Jadi Bapak Ibu harus masuk di sini fitur proses akhir bulan supaya depresiasinya itu menyusut seperti itu. Oke, ada lagi yang ingin bertanya, boleh langsung ke WA saya juga boleh di nomor ini. Nah, ini langsung kalau ingin bertanya ya, apabila ada pertanyaan. Nah, langsung saja ke nomor ini. Ada pertanyaan lagi. Pak, Accurate ini bisa lebih banyak database atau maksudnya Accurate ini bisa banyak perusahaan atau tidak, seperti itu ya. Jadi untuk Accurate ini bisa Bapak Ibu sekalian. Ini ada pertanyaan dari Pak Jerry ya. Jadi halo Pak Jerry. Jadi ini ada pertanyaan, apakah Accurate Online ini bisa lebih dari satu untuk database-nya? Nah, jadi ini aku akan jelaskan. Di Accurate Online ini bisa. Jadi bisa lebih dari satu nih. Misalkan Pak Jerry tadi punya banyak usaha nih. Ada usaha trading, ada usaha jasa, contoh. Ada 2 company atau 3 bahkan. Nah, nanti tinggal dibuat aja di sini. Nah, di sini kan saya ada 3 contoh nih database ya. Nah, ini adalah database 1, database 2, database 3 contoh. Beratnya saya punya 3 perusahaan. Nanti kalau punya lagi ya tinggal dibuat saja seperti itu. Tapi untuk Akurat Online ini ada biayanya. Jadi dihitung dari banyaknya database. Kalau punya 3 database ya berarti nanti tinggal dikali ini berlangganannya seperti itu. Jadi untuk penambahan database ini dihitung ya Bapak Ibu sekalian. Nah, seperti itu. Oke, ada lagi pertanyaan? Oh ya, ini ada pertanyaan dari Pak Beni. Apakah dibatasi untuk setiap cabang itu usernya? Oh tidak Pak, jadi setiap cabang itu bisa lebih dari satu untuk usernya. Jadi nanti tinggal dibuat saja usernya. Misalkan, tapi kalau cabang kan itu dikenakan biaya. Kalau cabang juga tidak dibatasi sebenarnya. Bapak punya banyak cabang, tapi per cabang itu ada biayanya 99.000. Dan untuk usernya itu juga tidak dibatasi. Tapi setiap user di Akurat Online itu dikenakan biaya 22.000 per cabang. Per user dan per bulan. Misalkan Bapak Ibu punya cabang di Bandung, misalkan ada 5, ya berarti ini user tambahannya ya 5 ya. Berarti 22.000 dikali 5 seperti itu. Jadi untuk usernya itu tidak dibatasi Pak. Jadi langsung saja dibuat usernya, tapi ada biayanya maksudku gitu. Oke, ini sudah tidak ada lagi pertanyaan ya. Mungkin nanti saya akan live streaming lagi ya, khususnya akan membahas mengenai fitur-fitur yang ada di Akurat Online.
ya. Jadi nanti saya akan coba live streaming lagi untuk hari dan kapannya nanti saya akan informasikan di Instagram, kemudian di Facebook seperti itu atau di WA. Nah, oke, jika tidak ada yang ditanyakan lagi, saya akhiri ya live streaming hari ini. Apabila tidak ada kata-kata yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu, atau ada perkataan saya nih yang kurang sopan, atau penjelasan saya yang kurang detail, nah makanya tadi saya share kontak saya nih kalau misalkan ada pertanyaan yang pengen dijelaskan lebih lanjut nih, atau kita mau Zoom meeting atau gimana, nanti di WA aja di sini. Nah nanti saya juga mohon maaf. Oke, apabila tidak ada yang ditanyakan lagi live streamingnya, maka saya akhiri. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih.